البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk ke muka surat 60 dari Sirah. Kalau dulu kitab Sirah sudah dapat. Sirah-sirah yang jilid ini dapat nggak ya? Apa kalau boleh minta tadi Abu Tasnim sedang safar juga ya. Kalau tak dapat yang sirah yang baru ini kayak baru kok kita ya. Jilid berapa ini? 2. Baik, labas. Kita mulai ke Adar Susani Tahtimul Asnam. 60. Pelajaran yang kedua, penghancuran patung-patung. Wah, ini baru ahli tauhid. Sesuai kemampuan, kalau tak mampu ya sudah, tapi jangan memelihara gambar-gambar di rumah. Baik. Kana haulal Ka'bati situna wa salasumi'ati sonaman. Baik, salasumi'atin sonaman. Dahulunya di Ka'bah ada 360 patung. Masya Allah, sesembahan banyak sekali, mereka tak puas dengan satu sesembahan. Ternyata perlu banyak-banyak. Seperti keyakinan orang-orang bahwasanya lingkaran itu memiliki 360 derajat. Seperti ini tak masalah, tapi setiap derajat itu harus ada penjaganya, yaitu satu Tuhan. Allah. Nah, ini yang batil. Allah menjaga segalanya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak menyusahkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Tak perlu Allah dibantu oleh Tuhan-Tuhan yang lain tak layak jadi Tuhan. Cuma orang jahiliyah karena memang ditipu oleh syaitan, karena jahilnya mereka menyebabkan memiliki sesembahan yang banyak. Tidak cukup dengan Lata, Manah dan Uzal dan Hubal, ternyata memerlukan patung banyak sekali, 360. Fahatamahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkannya setelah Fathu Makkah. Baik. Siapa yang ingat Fathu Makkah di tahun berapa ya? Ya? Bukan. Ya. Belum waktunya ya. Fathu Makkah? 8. Ayo, betul. Tahun 8 Hijriah. Bulan apa? Siapa yang ingat bulan? Iya, bulan Ramadan. Baik. Sya'ban belum berangkat Nabi, belum berangkat ke Mekah. Berangkatnya masa-masa puasa. Masya Allah ya, kuat-kuat di jalan Allah. Baik, setelah berjaya untuk menaklukkan Mekah, beliau kemudian datang ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Patung-patung dihancurkan. Beliau bawa tongkat waktu itu, ditusukkan ke mata patung. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Baik. Qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Baik. Katakan wahai Rasulullah, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Kebatilan itu akan lenyap. Telah datang kebenaran dan kebatilan itu tidak akan dimulai lagi dan tidak akan kembali. Tatkala tauhid kuat, tatkala sunnah kuat. Tapi kalau musliminya sendiri malah lemah tauhidnya, lebih suka bid'ah juga, ya akhirnya kesyirikan di mana-mana. Orang malah bangga menemukan patung-patung atau candi-candi yang terkubur dan sebagainya. Naudzubillah. Baik. Padahal Nabi Muhammad SAW yang katanya mereka cintai, beliau mencontohkan menghancurkan patung. Demikian pula Nabi yang mereka sebutkan di dalam sholat, tatkala bersolawat, solawat Ibrahimiyah itu, Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan patung-patung, bukan malah memelihara dan mengagumi patung-patung. Karena patung-patung ini menyesatkan banyak orang, wajib untuk dihancurkan. Kalau tak mampu, ya sudah, kita jangan mendekat agar tidak terkena dosanya. Intinya ini masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang waktu itu menghafal man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Banyak kan yang sudah tunjuk jari waktu itu. Hadis siapa waktu itu? Hadis bukan, temannya. Abdul Fattah belum menghafal yang itu, ya. Iya, Abi Sa'id Al-Khudri, betul. Baik. Sudah hafal hadisnya? Apa tadi reaksinya?
Reaksinya lucu. Tayyib, yang belum hafal, yang belum menghafalkan itu tapi sebenarnya sudah hafal, belum setor, mungkin nanti petang kah, besok petang, boleh disetorkan lagi, dihafalkan. Tayyib, intinya adalah apa? Tidak membiarkan kemungkaran. Apalagi ini perkara yang dimurkai oleh Allah, kesyirikan. Ini sebenarnya harusnya pendek aja ya untuk yang muka surat ini. Apakah setelah itu beliau mengirimkan orang-orang untuk menghancurkan? Tidak disebut di sini ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mulai apa? Mulai mengirimkan pasukan untuk menghancurkan patung-patung di sekeliling. Tapi itu tentunya setelah perang yang berikutnya. Setelah Fathu Makkah perangnya apa ya? Siapa yang ingat? Iya, perang sebelum Taif ada satu lagi. Sebelum Taif. Memang ini berkelanjutan. Sebelum Taif perang apa namanya? Wa yauma apa? Wa yauma ya. Il a'jabatkum kasratukum wa yauma ada titik-titik, ada nuqtah. Ayo wa yauma Hunain. Apa? Ayo perang Hunain. Iyalah itulah. Baik, nah, setelah itu apa itu? Rasulullah SAW setelah perang di Fathu Makkah ini beliau mengirimkan pasukan dibagi dua, yaitu apa? Perang Hunain, yang lain dibawa perang Autos. Perang Hunain Nabi yang memimpin, perang Autos siapa itu? Abu Amir dan Abu Musa al-Ash'ari yang memimpin. Setelah itu semua pasukan bergabung untuk perang Taif. Nah, kemudian baru Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghancurkan patung-patung di masing-masing kabilah. Baik. Kita lihat muka surat yang berikutnya. Ini murajaah ya, muka surat 61. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Muraja'atul Wahdah, mengkaji ulang juz ini. Kana Fathu Makkah fi sanati samanin minal hijrah. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada apa? Sabar. Marah bukan ke situ, marah ke patung-patung sana. Baik. Kana haulal Ka'bati situna wasala sumi'atin sonaman. Di sekeliling Ka'bah ada 360 patung. Di antara patung apa yang terkenal di Ka'bah itu? Apa itu? Ingat tak? 2 patung laki perempuan itu. Ya? Bukan. Itu di luar Ka'bah. Di luar Mekah bahkan. Siapa yang ingat? Patung apa itu? Nailah dan Isaf kalau tak salah. Iya, Isaf. Yaitu apa? Di masa jahiliyah ada laki perempuan yang saling cinta kemudian berzina. Cuma zinanya tak pakai otak ya, orang kafir mana otaknya entah. Berzina dalam Ka'bah, melampau sangat kan. Nauzubillah. Akhirnya Allah kutuk jadi batu. Nah, pagi-pagi orang Mekah lihat, ternyata apa? Oh, ada yang berzina semalam berubah jadi batu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka letakkan di depan pintu Ka'bah, di sekeliling Ka'bah agar menjadi pelajaran. Cuma ini cara salah, harusnya apa? Dihancurkan, bukan dibiarkan. Ternyata lama-lama malah disembah. Namanya orang jahiliyah. 2 patung itu disembah. Ini diantara patung yang dihancurkan Nabi, 360 patung itu. Nabi kuat ya. Oh ya. Fahatamahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung tadi ba'da Fathi Makkah, setelah Fathu Makkah. Baik. Nabi mengirimkan beberapa pasukan untuk menghancurkan patung-patung di kabilah-kabilah. Di antaranya adalah yang di Taif. Yang di Taif patungnya adalah patung apa itu ya? Siapa yang ingat? Allahul musta'an. Iya. Apa aja patung yang terkenal? Yang terkenal di Makkah itu apa saja? Ada Lata, ada Uzza, ada Manah, ada Hubal. Nah, ada satu patung dari patung-patung yang besar itu di Taif. Cuma ana yang terlupakan, wallahul musta'an. Nah, yang disuruh untuk berangkat ke sana adalah orang yang asalnya dari Taif sendiri, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Tatkala beliau sampai di sana, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, saya nak membuli mereka. Jadi kita main-main dulu dengan mereka. Baik, maka apa? Para sahabat berkhutbah.
bahwasanya kalian harus beribadah pada Allah, jangan menyembah patung, patung tak punya apa-apa itu. Nah, orang masih ketakutan, tak berani untuk betul-betul membantu menghancurkan patung. Maka siapa tadi, Mughirah bin Syu'bah maju ke depan membawa mikwal. Mikwal itu apa? Semacam cangkul. Entah kayak apa bentuk cangkul waktu itu. Nah, begitu beliau menghantamkan ke patung itu, langsung beliau terlempar, berteriak terus pingsan. Nah, orang mengatakan, tahu kan? Makanya jangan main-main kalian dengan patung kami. Tahu sekarang. Tahu-tahu beliau melompat lagi gelak-gelak. Sampai bila kalian gila macam ini, patung tak boleh apa-apalah. Langsung dihancurkan dengan para sahabat. Akhirnya mereka tengok, oh, kalau patung tidak marah, nanti asasnya yang marah. Ternyata asasnya pun dicongkel-congkel oleh para sahabat. Akhirnya mereka masuk Islam. Oh, ternyata memang patung tak boleh apa-apa. Nah, itu Mughirah bin Syu'bah dikirimkan ke Taif. Kemudian siapa lagi? Abu Sulaiman, pedang Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Ya? Bukan yang itu. Aywa Khalid ibnul Walid. Beliau dikirimkan untuk menghancurkan Uzza. Atau kalau beliau berangkat, Uzza waktu itu adalah berupa apa yang nampak? Adalah berupa sebatang pokok samur tetapi pecah jadi 3 batangnya itu. Jadi apa? Dahan 3. Di atasnya ada rumah-rumahan. Enggak tahu, mungkin nak bangun Chile atau apa itu entah. Nah, ketika Khalid bin Walid dengan pasukannya datang, langsung para sadana, yaitu para penjaganya, itu mereka lari naik ke gunung sambil bilang Uzza, Uzza, minta bantuan Uzza. Maka Khalid ibnul Walid langsung memotong pokok itu, kemudian membakarnya. Kemudian berangkat lagi ke Mekah, menemui Rasulullah. Rasulullah tanya, apa yang kau lakukan? Oh, kami sudah menghancurkan pokok itu dan membakarnya. Rasulullah tanya, engkau lihat sesuatu tak? Tak. Engkau belum lihat apa? Engkau belum berbuat apa-apa. Kembali ke sana. Beliau berangkat lagi naik kuda. Begitu sampai di sana, ternyata memang ada perempuan yang berkulit hitam, rambut panjang, tak pakai baju, tepuk-tepuk dada. Entah gimana, tak tahu, bayangkan. Entah macam King Kong aja jadinya, macam gorila. Tak tahu kayak apa. Nah, nanti batuk. Nah, langsung beliau ambil pedang dibelah. Ternyata Ternyata jinnya kalah lawan sahabat Nabi. Kemudian dia pulang lagi mengatakan, wahai Rasulullah, saya jumpa perempuan dan dia begini-begini, langsung saya belah kepalanya. Itulah Uzza, kata Nabi. Ternyata Uzzanya adalah jinniyah, bukan sekedar pohon itu. Kemudian sebagian sahabat, kalau tak salah adalah Abu Sufyan yang baru masuk Islam, disuruh untuk menghancurkan patung yang di Manah, yaitu yang disembah orang-orang Yasrib yang Yasrib zaman jahiliyah, tapi bukan di Madinah. Madinah sudah bersih. Tapi di tempat haji yang orang Yasrib akan ke situ. Dihancurkan patung itu. Kemudian siapa lagi? Jarir bin Abdillah Al-Bajali, Yusuf hadhihi ummah, diperintahkan Nabi dengan 50 pasukan berkuda untuk berangkat ke Yaman menghancurkan Dzul Khalasah. Kemudian kembali lagi ke Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak membiarkan Dzul Khalasah itu kecuali dalam keadaan dia sudah seperti Jamalin Ajrob, onta yang berkudis, dibakar sampai hancur badannya. Nabi bergembira dengan itu. Ini usaha untuk menghancurkan kesyirikan bagi orang yang mampu. Pemerintah juga memerintahkan. Yang tidak mampu, kesyirikan di rumah dihancurkan, jangan dibiarkan. Yang lain-lain pemerintah yang menanggung dosa itu kalau dibiarkan patung-patung itu. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.